harus ada nasi uduknya, tapi hari ini mereka nggak bikin nasi uduk. Hujannya makin lebat ya, teman-teman tuh, makin lebat hujannya. Monyet, oh my god. Hai Legiter, selamat pagi. Kita masih dalam suasana libur Natal dan Tahun Baru ya. Kalian ngapain aja nih liburan? Kita lagi jogging nih ya guys, tapi banyak monyet. Banyak nyemot. Tuh, banyak nakalnya, ya Allah. Nakalnya lihat tuh. Ya. Enak ya, lebih asri di sini. Kita kali ini jogging di Eko Riparian ya. Lebih suasana lebih banyak hijau-hijaunya. Kalau minggu ternyata banyak sekali yang jogging. Saya baru sekali ya jogging di Eko Riparian nih. Suasananya asri banget. Tuh. Banyak ya. Jogging banyak. Hutan hijau tinggi. Setengah lagi. Setengah lagi. Lebat kita ngelewatin hutan ini. Nih, lebih enak jogging tuh di sekitar seperti ini ya, kita daripada kita jogging di gedung. Oh, di sini nih paling. Ini aku juga baru tahu ini, kalau begini udah lama. Mungkin ini jadi tempat favorit nih, lihat tuh. Oh, ini udah tinggi gini ya tuh. Tuh. Ini cakep nih. Oh. Gak ada apa-apa aja. Banyak ya gitu yang jogging. Suara burungnya cakep-cakep lagi, aduh. Suara burungnya bagus-bagus. Ini pohon apa ya? Pohon salak. Pohon salak sudah nggak ini lagi ya. By the way, di tempatnya Legiters ada nggak ya Eko Riparian ya? Ini bagus banget ya Legiters. Mungkin kayaknya tiap kota harus ada deh. Dan rasanya mestinya ada. Karena pasti di mana ada aliran sungai, pasti di situ ada kehidupan, ada satwa ya. Kan apalagi di daerah Jawa pasti banyak sungai ya. Yang kita lewati ini adalah kebun sawit ya. Tapi sepertinya ini kebun sawit yang sudah tidak berfungsi lagi ya Legiters. Iya. Asri ini ya kita lihat suara burungnya banyak sekali, burungnya macam-macam. Udah. Sana dulu kiri, ke kiri dulu baru sana kan? Duh, lihat nih ramai banget ya gitu. Saya sukanya apa di Pekanbaru ini? Orangnya tuh sadar olahraga, masyarakatnya tuh senang berolahraga, di mana-mana olahraga. Sore juga gitu. Saking senangnya berolahraga di jalan raya itu, di jalan besar-besar di pusat kota seperti di Sudirman gitu, di jalan di Ponorogo. Itu sore banyak sekali orang jogging. Kadang sampai ramenya tuh mengganggu orang yang berkendara mau pulang kerja gitu. Memang rame. Ya karena memang ini kan wilayah kampus, bukan tempat umum. Ternyata hari Minggu ya. di Unila rame. Tidur di situ tuh ya. Baiklah, Olive cerita sedikit ya mengenai Eko Riparian ini ya. Eko Riparian itu terdiri dari dua kata, dari eko yang artinya ekologi atau kehidupan, dan juga dari riparian. Riparian itu artinya adalah wilayah atau daerah di sekitar danau, aliran sungai gitu ya.
Jadi sebenarnya ekoriparian itu adalah suatu ekosistem yang hidup di sekitar rawa, sungai, aliran air, pokoknya di mana ada air mengalir, di situ ada kehidupannya ya. Ekoriparian dianggap sangat penting ya Legiters, karena disinilah akar pohon dapat menahan aliran air. Terus juga air sungai bisa disaring secara alami. Lalu di sini juga ikan, burung, mamalia itu saling ketergantungan satu dengan yang lainnya ya. Dan satu lagi yang penting, kita sebagai manusia bisa menikmati alam yang hijau ya. Ada beberapa ekoriparian yang terkenal di seluruh dunia ya. Di antaranya adalah Sungai Amazon. Ini salah satu ekoriparian terbesar ya dan paling kaya di dunia. Karena hutan di tepi Sungai Amazon menjadi rumah bagi jutaan spesies ya. Kemudian ada Sungai Nil, ada Sungai Mississippi, Sungai Danube di Eropa. Kita serasa jogging di istana. Istana manakah ini? Cantik ya Legiters, seperti sedang mau mendatangi suatu istana di daerah mana gitu, di atas bukit. Seperti cerita-cerita di negeri dongeng. Menyenangkan. Udaranya bersih, oksigennya banyak, kicauan burungnya macem-macem. Aduh, asik banget. Oh, itu bunga yang apa aja? Ini. Bunga yang warnanya. Kapan-kapan saya mau bawa keluarga besar nih, kita mau piknik di sini. Di sini juga sering dipakai orang-orang buat piknik ya Legiters, asal tidak mengganggu lingkungan, terus tidak membuang sampah sembarangan, diperbolehkan sih. Dia mau one shot coffee? Hah? Enggak. Don't want coffee? Kayaknya rame deh kantinnya. Kalau mau coffee, beli coffee. Baiklah Legiters, sudah selesai jogging kita pagi ini. Ini Olive mau siap-siap, ntar siang mau ke rumah sakit karena mau jenguk adik yang baru operasi ya, baru selesai operasi. Nah nanti sudah itu mau coba makan lagi ayam bakar ya, ayam pemuda Solo, udah lama nggak makan di situ. Jadi ikutin aja terus kegiatan Olive ya. Ini udah siang Legiters, kita mau ke rumah sakit ya, mau melihat adik Olive yang baru selesai operasi. Nanti lihat sikonnya di sana gimana. Mungkin Olive nggak banyak nge-record ya di sana karena untuk privacy juga keluarga. Tapi abis itu kita mau makan ayam bakar Solo ya. Jadi ikutin terus kegiatan Olive. Posisi lagi di rumah sakit karena mau jenguk adik yang baru selesai operasi ya gitu. Ini penuh, rumah sakitnya penuh. Ini saya masih menunggu di luar karena nunggu adik saya satu lagi ya, lagi cari parkiran. Mama baby ke rumah sakitnya. Allah Tuhan. Orang kerja berobatnya Sabtu bang, hari biasa sibuk. Sekarang saya sudah berada di ayam bakar Solo ya. Ini saya cukup kaget ini, situasi udah seperti ini, sepi, udah gitu apa ya, nggak semarak yang dulu. Padahal ini jam makan siang jam 12 ya Legiters. Sepi banget. Ini saya nggak tahu nih kok bisa jadi begini. Saya takut juga nih jangan-jangan ntar rasa ayam bakarnya berubah. Ntar kita cobain gimana ya. Ini dulu tempat favorit kita. Terutama almarhum papa saya suka banget dia ke ayam pemuda Solo ini. Beliau suka ngajak kami makan di sini, di lokasi di Jalan Paus. Tapi sekarang udah seperti ini, saya lihat sepi. Udah gitu biasanya dia sedia nasi uduk ya, sekarang udah nggak ada lagi. Padahal ayam bakar Solo ini paling enak makannya dengan nasi uduk. Pakai nasi uduk sih lebih enak lagi ya. Ini harusnya ada nasi uduknya, tapi hari ini mereka nggak bikin nasi uduk. Ini sambelnya sambal terasi pedas manis. Aduh, kita harus makannya. Bismillah tuh. Ayamnya gampang hancur, diungkep lama ya bang. Rasanya masih nggak sama?
Masih sama rasanya. Rasanya nggak berubah, padahal udah hampir ada setahun lebih ya kita nggak makan di sini. Tapi rasanya masih otentik, masih sama. Tahu sambelnya ya. Ayamnya gampang tuh diangkat hancur. Nggak pedes kan teman? Sudah lama saya nggak datang kemari ya, ada kali 1,5 tahun. Cukup kaget juga karena lokasinya cukup strategis ya di keramaian. Tapi ini kenapa nggak semarak seperti dulu? Saya nggak tahu apa yang terjadi. Apa mereka mau tutup? Apa mau pindah lokasi? Ini jenis ayam yang diungkep dulu. Diungkep itu baru dibakar. Jadi bukan mentah-mentah dibakar. Seporsinya cukup murah ya. Ini satu porsinya 18.000, sudah dapat nasi, ayam, sambal dan juga lalapannya. Tulangnya hancur ya, gitu. Jadi dia ngungkepnya lama. Enak ya. Ada rasa gula merah. Kayaknya ngungkepnya pakai gula merah. Masih bang. Merah terus pakai apa? Kelapa. Kan biasa gitu ya ayam goreng Jawa tuh dia harus pakai kelapa. Enaknya tuh pakai kelapa. Cuman ayamnya bukan ayam kampung, ini ayam ras. Bukan ayam kampung. Ayam kampung lebih enak lagi banget. Kayak kita camping-camping jadinya, bakar-bakar kayak gitu. Iya. Allah, kita makan dulu ya lagi guys. Keluar dulu ya lagi terus, saya mau makan sekuteng, lagi pengen makan sekuteng ini. Tadi capek kan habis dari Ekoriparian, terus ke rumah sakit tengok adik ya. Sekarang saya lagi pengen makan sekuteng, ikutin saya ya. Tadi sore hujannya lebat ya, lumayan. Ini udah berhenti, jadi kita bisa keluar cari sekuteng. Tapi saya nggak tahu kok kelihatannya ini bakalan hujan lagi nih ya, karena anginnya cukup kencang ini. Ya, mudah-mudahan nggak hujan ya liters. Ternyata bener ya, ini kita udah di Jalan Jenderal Sudirman. Ternyata hujannya mulai turun nih, rintik-rintik. Tapi belum lebat nih sepertinya. Mudah-mudahan kita bisa sampai di tujuan, belum hujan lebat ya. Wah, di sini dapat ya. Di situ masih ada kok kayaknya. Wah, hujan pun ternyata parkirannya penuh ya. Susah juga cari parkiran nih. Kita mungkin terpaksa harus parkir yang agak ke ujung sana. Nggak apa-apa, kita jalan kaki. Selama hujannya belum lebat masih bisa dijabani lah. Ini parkiran susah nih carinya lagi terus. Ternyata banyak yang minum sekuteng, bandrek gitu ya. Udah gini aja. Saya mau beli sate Padang dulu ya. Kuah ayam. Oh, ini kuahnya nah. Tadi kuah kacang ya bang? Kacang ada. Oh kacang enggak lah kacang. Tadi niatnya sih saya pengen makan sate usus ya, sama paru apa lidah gitu ya. Ternyata nggak ada, adanya ayam sama daging doang. Nih sekuteng saya udah siap ya legiters. Ini kalau di Pekanbaru mau sekuteng bandrek gitu ya, itu biasanya pakainya tuh jahe merah, karena di sini banyak sekali jahe merah ya legiters. Jadi kayaknya lebih strong, lebih pedes, lebih kuat gitu. Ditambah lagi dengan seporsi sate Padang ya. Ini sate Padang biasanya saya selalu taburin dengan kulit ramba atau kerupuk ubi ya, kerupuk singkong itu biasanya. Kayaknya nggak komplit kalau nggak ada perkerupukan di atas sate Padang ya. Kuahnya ini beda loh. Kayak kuah apa ya? Bener bang. Bukan kayak kuah. Ada karinya. Kayak kari kan? Nggak macam yang merah-merah apa? Pariaman itu. Hujan ya, terus hujan lebat.
Pas nyampe langsung hujan. Untung udah di sini kita. Makan. Hujannya makin lebat ya. Teman-teman tuh, makin lebat hujannya. Baiklah Legiters, sekian dulu untuk hari ini. Makasih banyak ya udah ngikutin Olive dari pagi ke Ekoriparian, terus siangnya jenguk adik di rumah sakit, dan terus malamnya hunting sekutang. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sehat-sehat selalu Legiters, bye-bye.